Pria itu sebentar lagi akan masuk penjara, tetapi dia terlihat sangat tenang. Tubuhnya kekar dengan otot six-pack dan urat yang terlihat jelas. Tatapannya juga sangat tajam dan membuat orang lain merasa takut. Namun, para penjaga sama sekali tidak gentar. Mereka langsung menyemprotnya dengan air bertekanan tinggi, lalu menaburkan bubuk belerang ke seluruh tubuhnya. Jason hanya bisa menahan amarah dan tidak berani melawan. Setelah itu, dia dimasukkan ke dalam sel. Saat meletakkan seragam penjara di atas tempat tidur, seorang tahanan tiba-tiba menyambutnya dengan memberikan ciuman dari kejauhan. Dikelilingi para tahanan yang kasar, Jason tetap diam. Tidak lama setelah para penjaga hendak pergi, mereka mendengar keributan dari dalam sel. Mereka mengira Jason sedang dipukuli oleh para tahanan lainnya. Karena penasaran, mereka pun mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Namun, mereka justru terkejut saat melihat semua tahanan di dalam sudah tergeletak di lantai. Jason hanya berkata, mereka terpeleset. Para penjaga pun benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Keesokan paginya, Jason pergi ke kantin untuk sarapan. Tiba-tiba, seorang pria botak duduk di depannya dan mulai mencari masalah. Tidak lama kemudian, bos pria itu juga datang. Jason yang mulai kehilangan kesabaran hendak menghajarnya. Untungnya, para penjaga segera datang dan menghentikan mereka sebelum terjadi keributan yang lebih besar. Setelah itu, Jason dibawa untuk menemui kepala penjara. Di perjalanan, para penjaga memberitahunya bahwa pria yang baru saja dia lawan adalah salah satu pembalap terkenal di penjara. Kepala penjara sangat tidak suka jika ada orang yang membuat masalah dengan para pembalap. Sesampainya di ruangan kepala penjara, Jason diberitahu tentang berbagai aturan yang berlaku. Namun, kepala penjara terus mencoba memancing emosinya. Jason tetap tenang dan tidak terpancing. Akhirnya, kepala penjara mengungkapkan alasan sebenarnya memanggil Jason. Dia ingin Jason menggantikan Frank, seorang pembalap yang telah meninggal, untuk mengikuti permainan berbahaya bernama Death Race. Jika Jason berhasil memenangkan 5 balapan berturut-turut, dia akan dibebaskan dari penjara. Mendengar tawaran itu, Jason langsung menyetujuinya. Kepala penjara kemudian membawanya ke garasi dan memperkenalkannya kepada mantan pelatih Frank. Sejak saat itu, Jason tidak bisa mundur lagi. Dia harus mengikuti Death Race, sebuah balapan berbahaya yang bisa mengancam nyawanya. Suatu hari, saat sedang bersantai di luar, Jason menyadari sesuatu yang mencurigakan. Gelang yang dipakai para staf penjara ternyata sama dengan gelang milik pembunuh istrinya. Jason langsung sadar bahwa semua ini mungkin adalah jebakan untuknya. Namun, jika ingin keluar dari penjara, dia terpaksa mengikuti permainan tersebut untuk sementara. Akhirnya, hari balapan tiba. Jason masih memakai topeng yang membuatnya tidak nyaman untuk menyamar sebagai Frank, pembalap yang sudah meninggal. Dia masuk ke lintasan bersama para pembalap lainnya. Tidak lama kemudian, sebuah bus masuk ke area balapan. Dari dalam bus turun beberapa wanita cantik. Mereka bukan datang untuk menonton balapan. Mereka adalah navigator yang akan membantu para pembalap selama perlombaan. Kali ini, seorang wanita berpakaian hitam bernama Case menjadi navigator Jason. Setelah masuk ke mobil, mereka saling menyapa. Case terlihat bingung melihat sikap Jason, tetapi Jason tidak menjelaskan apapun. Begitu kaca mobil ditutup, Jason langsung melepas topeng palsunya. Sekarang, dia siap mengikuti balapan dengan identitas aslinya dan tanpa menahan diri. Atas perintah kepala penjara, Death Race pun resmi dimulai. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Death Race yang dirilis pada tahun 2008.